Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi dengan saya Pak Mulyoko. Kita masih di PJJ Matematika kelas 9 semester yang kedua, bab yang keempat, kekongruenan dan kesebangunan. Kalau pada bagian yang pertama kita membahas tentang kekongruenan bangun datar, maka pada bagian yang kedua ini kita khususkan kekongruenan dua segitiga. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu yang pertama ada mengidentifikasi dua segitiga yang kongruen, kemudian menjelaskan syarat dua segitiga yang kongruen, dan kemudian membuktikan kekongruenan dua segitiga. Oke, isi full semangat kalian, mari kita mulai. Kita mulai dari kekongruenan dua segitiga. Dua segitiga dikatakan kongruen jika keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ini sama dengan kekongruenan bangun datar yang kemarin ya. Masih ingat kan kemarin definisinya sama, kemudian syarat-syaratnya pun juga sama. Dua bangun datar dikatakan kongruen jika keduanya memenuhi syarat berikut. Begitu juga untuk segitiga. Dua segitiga dikatakan kongruen jika keduanya memenuhi syarat berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan ke contoh ini. Syarat dua segitiga kongruen. Nah, ini Bapak ada dua segitiga ABC dan KLM. Jadi dua segitiga ini akan dikatakan kongruen jika sisi-sisi yang bersesuaian memiliki panjang yang sama dan sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama. Kalau kalian perhatikan kan sudah terlihat ya, ada sisi-sisi yang bersesuaian dan ada sudut-sudut yang bersesuaian. Kita mulai dari sisi-sisi yang bersesuaian. Kira-kira sisi yang bersesuaian yang mana? Nah, di sini sudah digambarkan dengan warna yang sama. Sisi AB akan sama dengan sisi KL. Kemudian sisi BC sama dengan LM dan sisi CA sama dengan KM. Ini ketiga pasang sisi yang panjangnya sama, yang bersesuaian. Kemudian sudutnya dimulai dari sudut A sama dengan sudut K ya. Selanjutnya yang terlihat sudut B sama dengan sudut L, dan yang terakhir adalah sudut C sama dengan sudut M. Kalau sudah memenuhi syarat-syarat seperti ini, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM. Kalau tidak memenuhi dua syarat ini, berarti segitiga ABC tidak kongruen dengan segitiga KLM. Gitu ya. Jadi cara menentukannya sama dengan bangun datar yang lain, seperti pada pertemuan sebelumnya. Oke, bisa dipahami ya, kita lanjutkan. Untuk segitiga itu ada kriteria khusus dua segitiga kongruen. Untuk menentukan kekongruenan dua segitiga, tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian. Dua segitiga dapat dikatakan kongruen jika memenuhi beberapa kriteria berikut. Jadi, kalian tidak harus memasangkan semua sisi yang bersesuaian dan semua sudut yang bersesuaian, cukup dengan kriteria-kriteria yang akan Bapak sampaikan ini. Kriteria yang pertama adalah sisi-sisi-sisi. Artinya ketiga pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau ada dua segitiga seperti pada gambar ini ya, ada dua segitiga kemudian ada tandanya di masing-masing sisinya, ditandain seperti ini. Tanda ini artinya adalah sama, berarti sisi yang sebelah kiri ini sama dengan sisi yang ini. Kemudian yang ditandai dengan dua garis, berarti sisi yang sebelah sini sama dengan sisi yang sebelah sini. Begitu juga yang tiga garis sama dengan yang tiga garis. Dengan tanda yang sama itu artinya sama panjang. Kalau ketiga sisinya sudah sama panjang seperti ini, berarti dua segitiga ini adalah dua segitiga yang kongruen. Jadi segitiga satu kongruen dengan segitiga dua. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada segitiga yang ketiga sisinya sama, maka dua segitiga itu kongruen dengan kriteria sisi. Kita lanjutkan ke kriteria yang kedua. Yang kedua adalah sisi, sudut, sisi. Dua pasang sisi bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapit sama besar. Ada dua segitiga seperti pada gambar ini. Sudah diketahui sisi ini sama dengan sisi ini. Sisi yang bawah sama dengan sisi yang bawah juga. Nah, kemudian sudut yang diapit oleh dua sisi itu, berarti sudut ini ya, sama dengan, ya sudah sama-sama. Nah, kalau seperti ini,
maka dua segitiga ini sudah bisa dikatakan dua segitiga yang kongruen. Ini segitiga 1 kongruen dengan segitiga 2. Dengan syaratnya ini ya, sisi, sudut, sisi. Nah, kalau yang pertama tadi sisi, yang kedua sekarang adalah sisi, sudut, sisi. Kita sudah punya dua kriteria. Kita lanjutkan ke yang ketiga. Yang ketiga adalah kriteria sudut, sisi, sudut. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan dua sudut tersebut sama besar. Nah, kita sudah ada gambarnya nih. Contohnya begini, sudut ini sama dengan sudut ini. Sudut ini sama dengan sudut ini. Nah, sisi yang menghubungkan dua sudut itu berarti yang ada di tengahnya. Sama juga. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dua segitiga ini adalah dua segitiga yang kongruen dengan kriteria sudut, sisi, sudut. Jadi dua segitiga ini kongruen juga. Yang pertama sisi, yang kedua sisi, sudut, sisi, yang ketiga adalah sudut, sisi, sudut. Kita lanjutkan ke kriteria yang keempat, sudut, sudut, sisi. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama besar. Contohnya seperti pada gambar ini. Kita ada dua pasang sudut yang bersesuaian. Sudut ini sama dengan sudut ini. Sudut yang ini sama dengan sudut ini. Berarti sudah ada dua pasang sudut yang bersesuaian ya. Dan satu sisi lagi. Tidak harus diapit, tapi yang penting ada satu sisi lagi yang bersesuaian. Maka ini juga sudah bisa dikatakan dua segitiga yang kongruen dengan syarat atau kriteria sudut, sudut, sisi. Itu ya, yang keempat, sudut, sudut, sisi. Kita sudah punya 4 kriteria. Kemudian ada satu kriteria lagi, yaitu adalah kriteria sisi, siku-siku, dan sisi miring. Nah, khusus untuk ini adalah berlaku untuk segitiga siku-siku. Yang selain segitiga siku-siku tidak berlaku ya. Sisi miring dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini berlaku pada segitiga siku-siku dengan catatan satu sisi miringnya sudah sama dan satu sisi sikunya harus sama. Seperti ini contohnya ya. Yang miringnya sama, kemudian sisi bagian bawahnya juga sudah sama. Maka dua segitiga ini juga dua segitiga yang kongruen dengan aturan sisi siku dan sisi miring. Itu ya, ada 5 kriteria yang harus kalian pahami. Nah, 5 ini akan kalian gunakan untuk menentukan dua segitiga yang kongruen. Nah, untuk lebih jelasnya penggunaannya kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EDC. Berarti bagian yang atas ini kongruen dengan bagian yang bawah. ABC kongruen dengan EDC. Buktikan. Oke, kita coba jawab. Nah, langkah pembuktiannya seperti apa? Kita sudah perhatikan langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah perhatikan gambarnya. Kemudian cari yang sudah diketahui dan sama. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau ada tandanya seperti ini, berarti dia panjangnya artinya panjangnya adalah sama. Kalau udah ada tanda-tanda seperti ini, berarti bisa kita tuliskan satu sisi yang sama yang mana dulu? Ini yang kini ya. AC, panjang sisi AC sama dengan panjang sisi EC. Mungkin boleh disebutkan alasannya. Alasannya sudah ada di gambar ya. Dengan tanda yang sama, maka panjang sisi AC sama dengan panjang sisi EC. Selanjutnya yang udah ketahuan lagi, ini ya. Panjang sisi BC sama dengan panjang sisi DC. BC sama dengan DC, sudah ada tandanya. Berarti kita cari satu bukti lagi untuk membuktikan bahwa dua segitiga ini adalah kongruen. Kira-kira mana yang bisa kita cari? Apakah AB sama dengan DE? Kita tidak bisa menyatakan itu sama karena tidak ada buktinya ya. Yang bisa kita cari buktinya itu adalah ini, perhatikan. Kita punya dua sudut ini. Kalau kalian ingat pelajaran kelas 7 tentang sudut ya, tentang garis dan sudut. Nah, itu akan sangat berguna pada materi ini. Jadi, alangkah lebih baiknya kalian pelajari lagi materi tentang garis dan sudut. Perhatikan sudut ini ya, dua sudut ini. Dua sudut ini adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Kalau kalian ingat pelajaran kelas 7, dua sudut yang bertolak belakang seperti ini, atas bawah ya, bertolak belakang, maka besarnya adalah sama. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa sudut ACB yang atas sama dengan sudut ECD, sama besar ya.
karena dia adalah dua sudut yang saling bertolak belakang. Nah, kita sudah punya 3 alasan nih. Pertama, panjang sisinya sama, kemudian sudut yang diapitnya sama, dan satu lagi adalah panjang sisinya juga sama. Berarti kita gunakan kriteria yang mana ini? Sisi, sudut, sisi. Berarti kriteria kedua ya. Bisa dipahami ya? Yang harus kalian lakukan adalah mencari bukti dengan alasan yang tepat untuk membuktikan dua buah segitiga itu kongruen atau tidak. Biar lebih jelas lagi, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini, tunjukkan bahwa segitiga PQS dan RQS kongruen. Yuk kita cari buktinya dulu. Yang sudah ketahuan, mana panjang sisi mana yang sudah ketahuan? Ya ini ya. Panjang sisi PQ sama dengan panjang sisi RQ. Sudah ada tandanya. Yang kedua, panjang sisi PS yang ini sama dengan panjang sisi RS. Sudah ada dua sisi yang sama. Selanjutnya sisi mana lagi yang bisa kita cari? Sisi atau sudut mana yang kita cari? Kalau kalian perhatikan lebih jeli lagi, sisi QS itu adalah sisi yang dipakai oleh dua segitiga ini kan. PQS menggunakan sisi QS dan RQS menggunakan sisi QS juga kan. Maka sisi QS ini adalah sisi yang berimpit namanya ya, digunakan oleh dua segitiga. Berarti QS digunakan oleh PQR, QS juga digunakan oleh RQS. Jadi panjang sisi QS sama dengan panjang sisi QS. Nah, ini kita sudah punya 3 sisi yang sama panjang. Berarti sudah bisa dikatakan bahwa kedua segitiga ini adalah dua segitiga yang kongruen dengan alasan sisi. Oke, bisa dipahami ya. Biar semakin paham, satu contoh soal lagi. Perhatikan gambar di bawah ini. Panjang AB sama dengan DE. AB sama dengan DE. Dan AB sejajar DE. AB sejajar DE. Masih ingat ya pelajaran yang dua garis yang sejajar ya. Tunjukkan bahwa segitiga ABC dan EDC kongruen. ABC dan EDC kongruen. Berarti yang bawah dengan yang atas kongruen, buktikan. Ini gambarnya sama dengan contoh soal yang pertama, tapi yang diketahuinya berbeda. Ini baru satu sisi yang diketahui memiliki panjang yang sama. Dua pasang sisi yang lainnya tidak ketahuan. Sudutnya juga belum ketahuan ya. Nah, bagaimana caranya? Tapi ini diketahui kalau AB sejajar dengan DE. Oke, kita coba buktikan yuk. Cara pembuktiannya seperti apa? Kita tulis tadi yang sudah diketahui terlebih dahulu. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi ED. Itu satu yang sudah diketahui. Nah, sekali lagi, materi mengenai garis dan sudut itu yang harus kalian ingat kembali. Kalau ada dua garis sejajar, ini kan sejajar ya, diketahui sejajar ya. AB sejajar DE, dipotong satu garis maka akan membentuk sudut-sudut. Nah, mana aja sudut yang memiliki besaran yang sama? Ini contohnya. AB dan DE sejajar, kemudian dipotong garis AE, akan membentuk sudut A dan sudut E ini ya. Yang mana dua sudut ini memiliki besar yang sama. Sudut A akan sama dengan sudut E. Kenapa? Karena dia adalah dua sudut yang saling berseberangan. Nah, kalau berseberangan seperti ini, dia dua sudut yang sama besar. Nah, ini sama juga berlaku untuk sudut B dan sudut D. Sudut B besarnya akan sama dengan sudut D. Dengan alasan yang sama, dia saling berseberangan. Satu sudut sudah sama, satu sisi sama, satu sudut sama. Berarti ini adalah kriteria yang ketiga ya. Sudut, sisi, sudut. Jadi dua segitiga ini sudah terbukti bahwa ABC kongruen dengan EDC. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Itu dia penjelasan mengenai kongruenan dua segitiga disertai contoh-contoh soalnya. Untuk video selanjutnya, materi kelas 9 Bapak akan menyampaikan tentang sebangunan bangun datar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like and share dan subscribe channel Matuzeva. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.